Sebelum kita mulai ke cara membaca ya, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu ahruf al-muqatta'ah. Ya, ahruf al-muqatta'ah ini huruf-huruf yang terpotong dalam Al-Qur'an yang biasanya ada pada awal surah. Ahruf al-muqatta'ah ini ada di 29 surah dari 114 surah yang ada dalam Al-Qur'an. 29 surah ini diawali dengan ahruf al-muqatta'ah. Ya, seperti di awal surah Yasin ada ahruf al-muqatta'ah Yasin. Kemudian di awal surah Shad ada huruf Shad di awal surahnya. Kemudian di surah Al-Baqarah ada alif lam mim. Nah, itu yang disebut dengan ahruf al-muqatta'ah. Ya. Lalu apa arti dari ahruf al-muqatta'ah tersebut? Orang mungkin yang membaca Al-Qur'an kalau dia mengamati gitu ya, kenapa ya ada ahruf al-muqatta'ah dalam Al-Qur'an? Fungsinya apa? Nah, para ulama berbeda pendapat dalam memaknai ahruf al-muqatta'ah ini. Ada yang menyerahkan artinya, maknanya kepada Allah. Jadi Allahu a'lam gitu ya, maknanya hanya Allah yang tahu. Kami tidak tahu. Nah, itu ya, itu sebagian ulama. Kemudian ada sebagian ulama lain yang mengatakan bahwasanya ahruf al-muqatta'ah itu adalah nama Al-Qur'an atau nama Allah gitu ya, nama lain dari Al-Qur'an atau nama lain dari Allah. Kemudian juga ada yang memberikan arti memaknai ahruf al-muqatta'ah, misalnya Yasin. Ya, itu berarti huruf nida ya, wahai. Kemudian Yasin, sinnya di sini nas, dari an-nas yaitu manusia. Jadi Yasin itu wahai manusia. Ada yang menafsirkannya demikian gitu. Tapi tentu saja memang makna ahruf al-muqatta'ah ini sebetulnya hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia punya batas kemampuan untuk mengetahuinya. Tapi yang jelas fungsi adanya ahruf al-muqatta'ah dalam Al-Qur'an ini adalah sebagai mukjizat. Bahwasanya Al-Qur'an ini dari Allah dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Qur'an, menyerupai Al-Qur'an, tidak ada. Itu ya, itu sebetulnya fungsi yang paling utama dari adanya ahruf al-muqatta'ah dalam Al-Qur'an ini. Nah, itu ya, itu sebagai pembukaan. Kemudian kita lanjutkan kepada cara membaca ahruf al-muqatta'ah. Nah, ahruf al-muqatta'ah ini ada yang terdiri dari 1 huruf, ada yang terdiri dari 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, sampai 5 huruf. Kita awali dari ahruf al-muqatta'ah yang terdiri dari 1 huruf. Di sini pada ayat pertama surah Shad ya. Nah, hurufnya seperti ini. Shad, kemudian ada tanda mad gitu ya, seperti bendera. Bagaimana cara membaca huruf Shad pada awal surah Shad ini? Huruf Shad dibaca 6 harokat. Nah, huruf dalnya dibaca qalqalah. Jadi huruf Shadnya dibaca panjang 6 harokat, diketuk pakai jari gitu. Shad. Nah, gitu. Jadi dalnya dikolkolahkan ya. Jangan sod, jangan gitu, tapi sod. Jangan juga membaca so gitu. Ada ya yang membaca so atau membacanya pendek, sod. Jangan ya. Kemudian yang kedua, nah, pada ayat pertama surah Qaf ya, ada huruf Qaf, kemudian ada tanda mad ya seperti bendera sama seperti sod tadi. Bagaimana cara membaca huruf Qaf ini? Nah, dibacanya 6 harokat ya. Qaf dibaca 6 harokat. Qaf ya. Qaf. Jadi jangan dibaca ko ya atau qaf atau kop gitu ya. Jangan, tapi membacanya qafnya dibaca sesuai bunyi hurufnya. 6 harokat. Kita ke huruf yang ketiga. Pada ayat pertama surah Al-Qalam ada nun. Bagaimana cara membaca nun? Ya, ada nun, kemudian di atasnya ada tanda mad.
dibaca panjang berarti. Huruf nun dibaca 6 harokat. Nun, nun, gitu. Jangan dibaca na atau dibaca nun gitu ya. Tapi dibaca panjang 6 harokat. Berikutnya, nah sekarang ahruf al-muqatta'ah yang terdiri dari 2 huruf. Ada pada ayat pertama surah Yasin. Bagaimana cara membacanya? Nah, di sini ya dibaca 2 harokat. Ya. Kemudian huruf sinnya dibaca 6 harokat. Yasin, Yasin. Ya. Jangan ya-nya panjang, sinnya pendek. Yasin. Nah, jangan seperti itu. Atau panjang semua. Yasin. Nah, itu tidak tepat ya. Jadi ya-nya dibaca pendek 2 harokat, sinnya dibaca 6 harokat. Yasin. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ya. Nah, ini di ayat pertama surah An-Naml ada huruf tosin. Gimana cara membaca huruf tosin ini? Sama seperti Yasin tadi ya. To-nya dibaca 2 harokat, sinnya dibaca 6 harokat. Nah, di akhir huruf to ini jangan dibaca seperti ada hamzahnya. Jangan ada imbuhan hamzah. Jangan to, sin gitu ya. Jangan seperti atau tadi ya, sin, nggak boleh ya. Tapi dibaca panjang. Jangan ada imbuhan hamzahnya. Qosin, qosin, ya, jangan sin ya, itu salah. Tidak ada akhiran hamzahnya. Berikutnya pada ayat pertama surah Toha ya, ada huruf to dan ha. Nah, bagaimana cara membacanya? To dibaca 2 harokat dan ha dibaca 2 harokat tanpa imbuhan hamzah. Jadi bacanya toha, toha, tidak boleh toha, nggak boleh ya. Atau panjang semua toha, tidak ya. Tapi dibacanya cukup 2 harokat saja masing-masing hurufnya. Berikutnya pada ayat pertama surah Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, dan Al-Ahqaf. Ada Hamim. Bagaimana cara membacanya? Ini ha dibaca 2 harokat tanpa imbuhan hamzah. Kemudian mim dibaca 6 harokat. Hamim. Hamim. Ha ya, ha. Bukan ha. Jangan hamim. Tapi ha. Hamim. Haknya tidak ada imbuhan hamzahnya. Tidak boleh dibaca ha. Mim. Tidak boleh ya. Atau hama gitu ya. Jangan dibaca hama juga. Tapi hamim. Sekarang ahruf al-muqatta'ah yang terdiri dari 3 huruf. Ya. Tadi 2 huruf, sekarang 3 huruf. Di sini di ayat pertama surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, dan As-Sajdah ada alif lam mim. Ya. Bagaimana cara membacanya alif lam mim ini? Nah, alif ini dibaca sesuai bunyi hurufnya ya. Alif, alif. Kemudian lamnya dibaca 6 harokat. Kemudian huruf mimnya dibaca 6 harokat. Nah, jika kita lihat antara huruf mim di sini ya dan mim ini, ada mim ketemu dengan mim. Ya. Ada mim ketemu dengan mim, maka dibacanya gunnah. Ya, jadi cara membacanya seperti ini. Alif lam mim.
Jadi huruf mimnya dibaca gunnah 2 harokat. Alif lam mim. Jangan dibaca alif lam mim. Itu tidak ada gunnahnya itu. Tapi mimnya harus ada dengungnya gitu ya. Mendengung. Jadi kerasa kalau mendengung ini di rongga hidung itu terasa bergetar. Berikutnya, pada ayat pertama surah Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr, bunyinya alif lam ro. Nah, cara membacanya seperti apa? Alif dibaca sesuai bunyi hurufnya, ya alif. Kemudian lamnya dibaca 6 harokat. Kemudian di sini ada huruf ro-nya dibaca 2 harokat, tetapi tanpa imbuhan hamzah. Membacanya alif lam ro. Nah, ini tidak ada gunnah ya kalau ini ya. Mim ketemu dengan ro tidak ada gunnah. Alif lam ro. Ro-nya tidak ada imbuhan hamzah. Tidak boleh dibaca alif lam ro gitu ya, tidak boleh. Atau digunakan alif lam ro gitu ya, itu nggak boleh. Jadi tidak ada gunnah antara mim dan ro, dan juga tidak ada imbuhan hamzah di huruf ro-nya. Baik, dilanjutkan. Pada ayat pertama surah Asy-Syu'ara ada to, sin, mim. Cara membacanya, huruf to-nya dibaca 2 harokat tanpa imbuhan hamzah. Kemudian huruf sin-nya dibaca 6 harokat panjang. Kemudian huruf mim-nya dibaca 6 harokat panjang juga. Nah, di sini antara huruf sin dan mim ada nun ya, nun mati ketemu dengan mim. Maka hukumnya idgham bi gunnah. Jadi dimasukkan. Nunnya tidak dibaca, tapi dibacanya langsung mim. Ya, jadi cara membacanya qasim mim. Ya, nunnya tidak dibaca. Ya, huruf nun tidak dibaca tapi dimasukkan ke huruf mim. Jadi membacanya jangan po, sin, mim ya. Tapi po, sim, mim. Berikutnya huruf al-muqatta'ah yang terdiri dari 4 huruf ya. Ada pada ayat pertama surah Al-A'raf, ada alif lam mim shad. Ya, alif lam mim dibaca seperti alif lam mim pada surah Al-Baqarah, dan shad juga dibaca seperti bacaan shad pada awal surah Shad. Ya. Jadi membacanya alifnya dibaca sesuai bunyi hurufnya, lamnya dibaca 6 harokat, mimnya dibaca 6 harokat, antara lam dan mim ada gunnah di sini yang harus dibaca 2 harokat. Kemudian huruf shadnya dibaca 6 harokat dan huruf dalnya dibaca qalqalah. Ya. Jadi cara membacanya alif lam mim shad. Ya. Nah, di sini antara mim, saya ada mim mati ketemu dengan shad jangan digunakan ya. Jadi jangan membacanya alif lam mim shad gitu ya. Jadi ini tidak ada gunnah di sini. Yang ada gunnah antara lam dan mim saja. Ya. Saya ulangi membacanya alif lam mim shad. Berikutnya pada ayat pertama surah Ar-Ra'd ada alif lam mim ro. Ya. Alif lam mim dibaca seperti membaca alif lam mim, dan ro-nya di sini dibaca 2 harokat tanpa imbuhan hamzah. Jadi dibacanya alif lam mim ro. Ro, jangan ro gitu ya, jangan ada hamzahnya ro. Jadi tidak boleh dibaca alif lam mim ro, tidak. Tapi dibacanya alif lam mim
berikutnya ada huruf al-muqatta'ah yang terdiri dari 5 huruf. Pada ayat pertama surah Maryam ada kaf, ha, ya, ain, shod. Ini cara membacanya seperti apa? Nah, kaf di sini dibaca 6 harokat, ha dan ya dibaca 2 harokat ya tanpa imbuhan hamzah. Kemudian ain dibaca 6 harokat. Kemudian sodnya dibaca 6 harokat ya. Dalnya dibaca qalqalah. Nah, antara huruf ain dan sod di sini ada nun mati ketemu dengan sod ya, maka dibacanya ikhfa ya, dibacanya mendengung. Kaf ha ya ain sod. Ain sod gitu. Jadi sini ang bacanya ya, bukan an, bukan ain. Jangan membaca kaf ha ya ain sod ya, tidak ya, tidak dibaca izhar di sini tapi dibacanya ikhfa ya, dengung. Kaf ha ya ain sod. Silakan nanti diulang-ulang baca di rumah ya agar bacaannya benar. Terakhir ini di awal surah Asy-Syura. Ada hamim, ain, sin, qaf. Ya, cara membacanya seperti apa? Nah, di sini haknya 2 harokat, mimnya 6 harokat, ainnya 6 harokat, sinnya 6 harokat, qafnya 6 harokat. Semuanya panjang ya kecuali hak. Antara ain dan sin ya, nun mati ketemu dengan sin seperti tadi dibacanya ikhfa ya, mendengung, gunnah 2 harokat, kemudian antara nun di sini sin dan qaf ada nun mati ketemu dengan qaf juga sama membacanya ikhfa, mendengung. Ya, gunnah 2 harokat. Jadi membacanya seperti apa? Hamim, ain, sin, qaf. Seperti itu. Jadi hamim jangan membaca ain sin qaf ya, jangan dibaca izhar semua ain sin qaf. Tapi hamim ain sin qaf